Api penyucian atau api pencucian ya? Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Kali ini dalam cerita Mogan akan membahas sedikit tentang yang namanya api penyucian. Api penyucian. Dasar pembahasannya apa sih? Mengapa dalam cerita ini kita akan membahas sedikit tentang api penyucian? Banyak orang Katolik tidak memiliki pemahaman yang benar tentang api penyucian. Ada yang berpendapat bahwa api penyucian itu semacam neraka sementara dan tidak diajarkan dalam kitab suci. Ada juga yang berpendapat bahwa api penyucian itu bukan ajaran gereja. Sementara yang lain mengatakan pada dasarnya api penyucian tidak bisa dihindarkan. Nah, orang Kristen Protestan menentang dengan tegas ajaran tentang api penyucian dan seringkali mempertanyakan hal itu kepada orang-orang Katolik. Mereka yakin orang Katolik tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa api penyucian berasal dari kitab suci. Nah, yang lebih diperparah lagi, seringkali orang-orang Katolik pun tidak berusaha menjawab, sehingga menganggap pendapat tersebut itu benar. Nah, kalau kita berbicara tentang api penyucian atau purgatorium, adalah tempat atau proses kita disucikan. Maka catatannya adalah disucikan, bukan dicuci. Oleh sebab itu namanya adalah api penyucian, bukan api pencucian. Harap dilihat lebih teliti lagi. Penyucian bukan pencucian. Nah, api pencucian adalah kondisi pemurnian sementara bagi orang-orang yang kekudusannya belum sempurna. Saya ulangi, api pencucian adalah kondisi pemurnian sementara bagi orang-orang yang kekudusannya belum sempurna. Udah ada kata kudus dari orang-orang tersebut, tetapi belum sempurna. Nah, jiwa-jiwa orang benar yang meninggal dalam keadaan berrahmat, tetapi masih mempunyai dosa ringan dan perlu perbaikan atas dosa yang telah diampuni. Jiwa-jiwa orang benar yang meninggal dalam keadaan berrahmat, bukan sebaliknya. Dan itu masih butuh pemurnian. Di api penyucianlah dilakukan semua perbaikan yang masih diperlukan terhadap dosa-dosa. Maka semua cinta akan diri yang masih ada itu dimurnikan, digeser, berproses bersama Allah sampai tinggal hanya cinta kepada Allah. Itu yang menjadi kondisi dalam api penyucian. Nah, hal ini juga Gereja Katolik mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik paragraf 1030 sampai 1032. KGK, Katekismus Gereja Katolik, yang hari ini sudah disarikan sebagai berikut. Yang pertama,
Dikatakan dalam KGK, keberadaan api penyucian adalah ajaran gereja. Titik. Bahwa ini sudah benar menjadi sebuah ajaran gereja. Yang kedua, api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan. Tapi garis bawahnya belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Maka tadi di awal pendapat tentang api penyucian adalah neraka sementara disangkal oleh KGK. Bahwa api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka. Dan terakhir, yang keempat adalah kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita. Terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka, atau yang kita kenal mempersembahkan ekaristi kudus bagi mereka. Teman-teman, ini sekilas tentang api penyucian, dan masih banyak lagi yang lebih dalam yang sebenarnya harus kita pelajari tentang api penyucian. Kita akan bertemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya dalam pembahasan yang juga tidak kalah menarik. Sampai jumpa, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang selanjutnya. Salam.